Oke bro, wah yang di rumah yang pecinta otomotif ya, kembali lagi dengan kita Mang Asep dan masih tetap ya, teman setia ini Bro Asep nih, yang tadi Avanza G Luxury-nya ini yang good looking ini udah kita review ya, dan yang belum nonton, yang belum subscribe, silakan subscribe channelnya Mang Asep dan tonton yang eksterior, yang interior kita udah bahas. Terus knalpot juga udah kita bahas tadi. Nah sekarang kita ingin menggali gitu ya, kenapa seorang mahasiswa dengan budget mahasiswa ini bisa memodifikasi se-good looking ini gitu ya. Nah kita nanti akan sharing dengan Bro Asep juga, dan menceritakan kepada teman-teman, semoga menjadi inspirasi yang di rumah bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin memodifikasi mobilnya sehingga menjadi good looking bro ya. Biasa dilirik lah sama siapa-siapa, kalau lagi jalan kan pasti dilirik nih. Kalau misalkan mobil yang beda kan pasti dilirik juga kan. Oke bro, silakan kasih tip dan triks. Yang pertama mungkin dari segi budget nih, kan mahasiswa kan ya pastilah budgetnya kan gimana, apa kamu punya bisnis yang lain atau yang gimana, silakan ceritakan bro. Mungkin saran ya buat teman-teman mahasiswa yang pengen memodif mobil gitu. Kan kebetulan saya gak ngerokok gitu ya. Jadi ngumpulin lah sehari kan, kalau sebungkus tuh berapa ya, 20.000 kalau nggak salah. Kurang lebih 20.000 gitu. Nah saya ngumpulin dari bekal kuliah, terus satu hari tuh 20.000 celengin gitu. Celengin kata bahasa celengan. Nah, dimasukin ke ayam-ayaman bro. Gitu. Nah jadi modif mobil ini nggak langsung jadi kayak gini, jadi berurutan gitu. Pertama ganti pelek, terus kalau misalkan kita punya uang lagi, punya uang dari celengan gitu ya, knalpot. Jadi nggak ujuk-ujuk gini aja gitu, enggak. Jadi pas keluar dari dealer itu Bro Asep memodifikasinya itu nggak langsung sekaligus gini ya? Iya. Jadi bertahap gitu ya. Siap bertahap itu kan. Tadi yang pertama itu tipsnya itu, kalau kan Bro Asep nggak ngerokok nih, jadi dia menyisihkan sebagian uang jajannya itu buat ya itu. Hobinya otomotif bro? Ya, kebetulan hobinya otomotif, jadi mungkin terus-terusan nabung sehingga menjadikan Avanza ini se-good looking ini ya bro ya. Yang tadi kan pertama ganti pelek katanya gitu kan. Terus yang kedua ganti apa lagi bro tadi? Ganti knalpot, stiker. Nama stiker. Terus per ya? Ganti per gitu kan. Audio tadi kan. Nah, bro, kita kan akan menanyakan nih Bro Asep ini kan udah sedikit paham nih tentang konsep modifikasi ya. Nah, masuk ke manakah Avanza ini? Avanza yang udah dimodifikasi. Kan kalau misalkan konsep itu kan ada 3 ya bro ya? Ya. Nah, yang pertama kalau nggak salah yang pertama tuh racing look. Nah, racing look yang pertama racing look. Yang kedua statik. Yang ketiga elegan. Ya, yang ketiga elegan. Nah, ini konsepnya masuk ke mana bro ini bro? Paling kalau dilihatin ya, masuknya statik. Tapi kan ini statik tuh harusnya pendek, sama jarak ke pendek tuh harusnya sedikit gitu. Kan saya nyarinya nyaman gitu. Jadi masih jangkung lah, masih jangkung dan masih tinggi lah, kalau bahasa Indonesianya tinggi gitu ya, masih tinggi gitu. Oke, siap. Berarti ini konsepnya itu masuk konsep modifikasi statik ya bro? Ya, statik. Cuman kalau statik yang sebenarnya itu dia pendek, karena emang di sini udah pakai ban tiga juga ya, ukuran 45 ya. Nah, ban statik. Cuman Bro Asep ini masih keluar kota bro? Ya, mungkin keluar kota dan kontur jalannya berlubang ya. Jadi gitu alasannya. Jadi makanya dibalik modifikasi terus nyaman udah pasti penting ya bro ya. Menjaga kenyamanan kita berkendara ya. Gak mungkin kalau misalkan kita berkendara jarak jauh terus dengan emang konsep modifikasinya yang emang lumayan ekstrim gitu kan. Pasti kan dari segi waktunya juga udah mulai berkurang ya bro ya. Kita nggak bisa ngebut lah gitu kan. Nggak bisa rusuh gitu. Nggak bisa rusuh ya. Nah mungkin ada tips lain lah buat
teman-teman dan bro-bro di rumah ya yang ingin memodifikasi ini tentang misalkan pemilihan pelek atau pemilihan ban, cara jarak fender ke ban sama knalpot, mungkin trik-triknya yang memang mereka ingin modifikasi, ya kan? Mereka ingin modifikasi, gimana tuh kita cara menentukannya gitu? Paling balik lagi ke konsep diri sendiri ya. Oh, itu konsep mobilnya mau konsepnya seperti apa, mau racing look, statik, elegan gitu. Kalau misalkan kan punya saya tuh pinginnya statik gitu, statik lah. Statik. Tapi keadaan kontur jalan ke rumah gak memungkinkan gitu. Jadi makanya masih tinggi itu mobil gitu. Harusnya kan statik itu pendek. Siap. Terus mau gaya racing look gitu, konsep racing look. Paling peleknya harus depan belakang tuh rata gitu, lebar. Depan belakang tuh rata. Lebarnya rata gitu. Banyak juga kalau gak salah tuh ya semi slick. Pakai semi slick banyak tuh semi slick. Kalau yang tadi konsepnya racing look. Teman-teman kalau misalkan mau konsepnya racing look, ya itu harus semi slick. Kalau yang statik tadi yang udah dibicarakan, dia itu punya kependekan yang ekstrim ya bro ya. Ekstrim. Kalau elegan bro, gimana tuh kalau misalkan tentang kita pengen modifikasi elegan nih, gimana nih? Ciri-ciri lah, misalkan ciri-ciri yang emang paling mencolok nih dari konsep modifikasi elegan. Gimana? Paling kalau misalkan ke elegan ya, pertama kan pastilah yang mencolok tuh ganti pelek gitu. Tergantung kitanya aja mau pelek kayak gimana gitu, tapi lebarnya harus rata gitu. Oh, kalau elegan itu harus rata bro? Harus rata menurut saya gitu. Siap. Beda sama ini ya, kalau ini kan statik kan dia kan punya lebarnya yang beda gitu kan? Belang. Lebar belang. Kalau elegan menurut Bro Asep harus rata gitu, harus antara rata depan sama gitu. belakang. Sama lagi bro? Sama kalau misalkan elegan tuh ceperin dikit gitu. Ceperin dikit juga udah elegan gitu kayaknya gitu. Tapi nih dari ukuran pelek bro, nih sepengetahuan Bro Asep, ukuran pelek kalau buat yang elegan apakah 15, 16, 17 kan banyak tuh. Ukurannya kan? Menurut Bro Asep paling kalau misalkan ukuran pelek ya kita lihat dari mobil apa dulu gitu ya. Kalau ini kan contoh sekelas Avanza lah. Kalau sekelas Avanza kan saya pernah pakai pelek ring 15 gitu ya, dibalut dengan ban tebal gitu. Kelihatannya kecil gitu ya. Apanya tuh yang kecil tuh? Si ukuran peleknya. Jadi kelihatan kecil di mobil gitu. Saya naikin lagi ring 16, kelihatannya pas gitu. Kalau misalkan 17 kegedean. Kalau misalkan kegedean gitu harus diceperin lagi. Soalnya kalau misalkan peleknya lebih lebar, lebih tinggi, otomatis mobilnya juga ikut naik ya, bro? Ya. Iya. Berarti kalau misalkan menggunakan ring 17, dia itu harus dipendekin lagi. Harus dipendekin lagi kalau mau kelihatan elegan kelihatannya. Iya. Berarti intinya konsep mobil modifikasi itu kalau yang emang untuk budget mahasiswa itu bisa dilihat dari pelek ya? Ya, pasti. Mobil standar juga ketika udah diganti pelek sama ban lah mungkin ya, pelek sama ban, dia udah good looking pasti bro. Bener begitu, bro Asep? Bener. Ya kemudian dikit-dikit lah dipisin bannya, terus pernya dipotong juga, knalpot itu udah menjadi modifikasi simple ya bro ya. Modifikasi simple ala-ala mahasiswa gitu ya. Berarti kalau ke kampus udah semakin pede bro kalau misalnya bawa kayak gini. Ya semakin pede. Semakin pede bro. Tentunya dilihatin orang-orang lah. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Dipakai nongkrong juga enak ya kan. Soalnya kan terkadang ada yang bilang gini bro, pakaianmu ada jiwamu. Bener nggak? Berarti ini udah kelihatan banget nih bahwa Bro Asep ini emang dia senang otomotif ya bro. Siap. Oke, terima kasih bro atas ulasannya. Tadi kita udah membahas tentang eksterior, interior, sama tips-tips buat teman-teman di rumah. Terima kasih udah waktunya juga ya datang ke sini. Terima kasih banyak bro. Sukses bro. Oke, bro, tadi kan udah review nih. Rasanya belum mantap juga ya kalau misalnya kita belum cobain nih konsep yang dari Bro Asep ini ya. Yuk kita cobain nih bro.
juga bro, bener kata Bro Asep tadi. Nih mobil tetap nyaman, tetap enak dipakai. Rasanya makin pede gitu bro kalau misalkan udah naik kayak gini, makin pede. Oke, terima kasih bro. Nanti tunggu video-video selanjutnya.